Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Heru. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu menggandeng tangan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus mendidik kami, menghajar kami, sampai kami jadi serupa seperti Engkau. Terima kasih karena Engkau terus membawa kami ke dalam satu perjalanan hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih karena kami masing-masing bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itu yang kami perlu Tuhan. Bukan dari apa kata orang, tapi kami mengalami Engkau sendiri dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan di situ kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan, mari bajak hati kami, sehingga hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan supaya setiap benih yang ditaburkan tertanam kuat, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan setiap buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, silakan Kau bekerja, menjamah setiap kami, dan tidak ada satupun yang terlewati daripada jamahan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Baik, saya akan berbagi kepada setiap kita, melanjutkan apa yang pernah saya bagikan bulan lalu, mengenai pentingnya kita mengenal Tuhan. Kalau yang lalu kita belajar mengenai bagaimana Maria diajar oleh malaikat Tuhan untuk dia mengerti siapa Tuhan yang dia sembah, sehingga dia bisa menempatkan dirinya sebagai dule. Ya, dia bisa menempatkan dirinya sebagai seorang dule yang mau mengikuti apa kata tuannya, karena dia adalah hamba wanita. Dan kita mengerti bahwa dalam proses yang Maria jalani, dia tidak berusaha melarikan diri. Sekalipun dia tahu segala konsekuensi yang akan dia hadapi, dia tidak berhenti di awal, di tengah, ataupun di akhir, tapi dia menjalani setiap proses
sampai selesai. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah ketika dia mengerjakan segala sesuatu, dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Dia akan menyelesaikannya sampai tuntas apa yang sudah dia mulai. Itu yang membuat Maria bisa tetap berdiri sampai akhir. Kehendak Tuhan terlaksana sempurna di dalam hidupnya. Bukan karena dia, tetapi karena dia punya Allah yang luar biasa dan dia mengerti kekuasaan daripada Tuhannya. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai murid-murid Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu di Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai 21. Saya akan bacakan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ya. Diceritakan di sini bahwa murid-murid lupa membawa roti. Pada masa Maria diajar oleh malaikat Tuhan, tidak ada statement yang mengatakan bahwa Maria itu adalah seorang murid. Dia hanya dikenal sebagai seorang wanita yang takut akan Tuhan. Tapi di cerita ini levelnya sudah beda. Tidak hanya orang yang takut akan Tuhan, tetapi mereka disebut dalam tanda kutip murid. Murid itu apa? Orang yang tidak hanya mendengar pengajaran di sini ya, saya bicara mengenai murid-murid Tuhan, 12 orang ini. Mereka adalah orang yang tidak hanya mendengar pengajaran Tuhan dari malaikat, seperti yang Maria alami. Tapi mereka adalah orang-orang yang mendengar kebenaran tentang kerajaan dan siapa Allah dari Tuhan itu sendiri. Sekali lagi ya, mereka ini adalah orang-orang yang mendengar tentang kebenaran akan Injil kerajaan dan siapa Allah dari Tuhan itu sendiri atau Yesus langsung. Seperti ini ya, mereka hidup bersama dengan Yesus. Mereka berjalan bersama dengan Yesus. Mereka makan bersama dengan Yesus. Bahkan mereka tidur bersama dengan Yesus. Terlibat pelayanan bersama dengan Yesus. Dan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat setiap mukjizat
yang Tuhan lakukan. Mereka melihat kemahakuasaan Tuhan di hampir setiap langkah hidup mereka. Tetapi yang terjadi pada hari itu adalah begini. Mereka mempeributkan tentang, kita nggak bawa roti. Karenanya di ayat yang ke-15, Yesus berkata bahwa berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka mempeributkan tentang, di sini cuma ada satu roti, Tuhan. Dan pada akhirnya di atas perahu itu Yesus mengajarkan tentang hal yang sangat signifikan, yaitu hati-hati, awaslah, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Artinya cuma satu sih, hati-hatilah terhadap kemunafikan. Di dalam kerajaan Allah, kalau kita mau belajar ya, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Nggak ada tempat buat kemunafikan. Matius 23 diulang sampai 8 kali dikatakan, celakalah orang yang munafik. Dan seharusnya sebagai seorang murid, ketika kita diajar atau mereka diajar oleh gurunya, mereka harusnya duduk, mereka harusnya tenang, mereka harusnya diam, mereka harusnya pay attention, mereka harusnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan apa yang sedang diajarkan ini loh. Kalau mungkin zaman online sekarang ya, bolehlah kita off cam, boleh kita, tapi pay attention tetap. Tetap dengar, tetap memberikan satu poin di mana kita nggak boleh lengah ke saat mendengarkan satu pengajaran. Tapi ketika dia diajar tentang kebenaran, mereka diajar tentang kebenaran, yang murid-murid Tuhan katakan adalah apa? Oh, Tuhan ini ngomong kalau kita ini disuruh hati-hati, berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, karena kita tuh lupa bawa roti. Sih, mereka tetap nggak ngerti. Yang mereka tangkap adalah Tuhan ini sedang negur mereka bahwa mereka lupa bawa roti. Tuhan ini lagi nyindir kita, gitu ya. Sering enggak kalau kita lagi dengar khotbah atau dengar pengajaran, tiba-tiba yang ngajar ngomong sesuatu, terus langsung, dan itu kena atau nyentil ke hati kita gitu. Kita langsung ngomong sama sebelah kita, nyindir orang. Itu pasti kamu kan, buat kamu tuh, kamu makanya jangan kayak gitu. Mulai kita saling tunjuk, mulai kita saling, wah, gak bener ini pendetanya ini. Masa ngomong kayak gitu? Sering sekali itu yang suka kita lakukan. Iya apa iya? Nggak ada kata enggak ya? Iya apa iya gitu. Jadi ya iya gitu ya jawabannya. Karena itu juga dulu sering saya lakukan gitu ya. Ketika ada hamba Tuhan khotbah gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang aduh kena di saya. Gak beres ini. Kok aku gitu. Apalagi terus misalnya sebelah saya langsung nyenggol gitu. Dengerin tuh makanya. Nah, sama seperti yang murid-murid di sini katakan. Yesus ini lagi nyindir kita sebenarnya. Celaka kan? Kita nggak bawa roti ini tadi. Makanya dia bicara soal ragi. Betul ya?
Di ayat yang ke-15 Yesus berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi. Karena dia bicara soal ragi, murid-murid langsung berasumsi bahwa Tuhan ini lagi nyindir kita. Dan Tuhan nyindir kita secara nggak langsung, dia nyindirnya lewat pengajaran. Dulu saya ada dalam satu komunitas yang ketika misalnya gini, ketika ada seseorang di dalam komunitas itu melakukan kesalahan, langsung ditegur di depan melalui pengajaran. Jadi ketika saya baca ayat ini, saya ketawa. Murid-murid ini ternyata berpikiran hal yang sama seperti yang, dan menurut mereka Tuhan melakukan hal yang sama seperti yang Bapak di komunitas kami dulu lakukan gitu, menegur kami lewat pengajaran. Kita lihat bahwa ngaku murid di sini ya. Kita ini suka sekali ngaku sebagai seorang murid. Aku murid Tuhan. Aku kenal Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Nah, ketika kita sudah bicara mengenai aku adalah hamba Tuhan, nggak ada yang bisa ngomong ya. Selagi kita sedang diajar mengenai hal yang esensi, tapi yang berkembang di dalam setiap pikiran masing-masing mereka adalah asumsi. Lihat ya, diajar tentang hal yang esensi, tetapi yang berkembang adalah asumsi. Harusnya ketika kita sedang diajar mengenai prinsip kebenaran, seperti ini, orang yang bertemu dengan kebenaran, maka seluruh asumsi yang ada di otak mereka itu akan gugur. Tapi yang terjadi di sini enggak. Masalahnya ketika hal ini diajarkan sama orang-orang yang mungkin enggak ngaku murid, enggak ngaku kenal Tuhan, enggak sekolah Alkitab, mungkin it's okay ya. Tetapi masalahnya adalah gini, status mereka adalah seorang murid. Orang VVIP-nya Tuhan. Very, very important person-nya Tuhan. Kita ini adalah orang-orang VVIP-nya Tuhan. Kita diajar mengenai kebenaran, tapi kita nggak ngerti-ngerti. Gitu ya. Yang murid-murid Tuhan di sini diajar berkali-kali setiap saat, bahkan istilahnya gini, dari pagi bangun sampai malam mau tidur. Isinya apa? Belajar mengenai kebenaran. Tapi ternyata nggak pernah paham. Kenapa kok saya bilang mereka nggak pernah paham? Karena ternyata kita lihat bahwa mereka tetap terjebak dalam permainan asumsi. Ayat 17 ya, kita lihat, kita baca. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Punya mata, punya telinga, tapi tidak lihat dan tidak dengar. Nggak ingat akan setiap pengajaran yang diajarkan. Terima pelajaran hari itu, begitu selesai Zoom, matiin, lupa sudah. Tadi belajar apa ya? Tadi itu kita belajar tentang apa ya? Nah, misalnya begitu ya. Contoh, misalnya yang diingat ketika tadi terakhir dosennya misalnya bilang, tentang setrikaan, padahal itu cuma guyonan atau itu cuma side effect-nya aja gitu ya, bukan inti atau bukan esensi dari kebenaran itu. Tapi yang kita ingat apa?
Yaitu tadi, setrikaan itu tadi. Karena apa? Itu yang bikin semua tertawa, itu yang bikin semua bisa kayaknya connect gitu ya di situ. Padahal bukan itu inti dari, atau bukan esensi dari pengajaran yang diajarkan. Sampai Tuhan bilang gini, kamu punya mata, kamu enggak lihat. Kamu punya telinga, kamu enggak lihat. Apakah kamu lupa? Gitu ya. Ayat yang ke-19 kita lihat ya. Waktu aku memecah-mecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan itu buat 5.000 orang. Sisa berapa? Masih bisa jawab loh ya. Ini murid-murid ini masih bisa dengan lugas mereka jawab. 12 Tuhan. 7 roti. Sisa berapa? Waktu kasih makan 4.000 orang. 7 bakul Tuhan. Hafal loh mereka. Keren ya. Murid-murid Tuhan ini hafal. Mereka ingat bahwa ketika Tuhan kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti, sisanya 12 bakul. 7 roti, sisanya 7 bakul. Dan ketika mereka menjawab, mereka sepertinya menjawab asal jawab aja. Makanya pertanyaan Tuhan ada gini, masihkah kamu belum mengerti? Saya harap kita semua yang dengar di sini mengerti apa yang saya bicarakan. Maria diajar, dia paham esensinya dan dia bersetuju dengan kehendak Allah. Responnya benar. Tapi di sisi murid-murid mereka diajar berkali-kali dari pagi sampai malam. Tapi mereka tidak mengerti apapun yang Tuhan ajarkan. Reaksinya pun salah. Malah berasumsi bahwa Yesus ini lagi nyindir kita. Saya mau coba bertanya ya. Dari semua mujizat, 5.000 sisa 12 bakul. 4.000 sisa 7 bakul dari 7 roti. Nah, di perahu ini saya mau asumsikan ada 12 orang. Ditambah Yesus, ditambah orang yang dayung, ditambah orang yang mungkin biasanya ada jaga untuk haluan, untuk pegang haluan, itu ya katakanlah 20 orang yang ada di dalam perahu itu. Ini kita bermain logika ya. Kalau di situ dikatakan murid-murid hanya bawa 1 roti. Saya tanya Pak Alwan, dari 1 roti itu, bisa kasih makan berapa orang sebetulnya? Ada 1 orang, Ibu. Ini kita bermain logika ya. Kalau di situ Pak Alwan? Oke, coba Pak Kimto deh jawab deh. Cuman 1, Bu. Cuman 1 menurut Pak Kimto ya. Oke. Sekali lagi saya mau ulang ya. 5 roti bisa kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. 7 roti bisa kasih makan 4.000 orang, sisa 7 bakul. Di dalam perahu ada 1 roti. Dengan 20 orang asumsinya. Bisa kasih makan berapa orang? Pak Kimto jawab 1. 1.000, Bu. 1.000. 20. Iya. Saya acungin jempol sama Bu Eli. Tidak bisa kita ini semua kuasa Tuhan. Jadi Ya. bisa sedikit. 1 roti mau kasih makan 1.000 orang. Bisa, sangat bisa. Betul ya? Maksud saya begini, mestinya dengan seluruh pengajaran yang ada, yang sudah Tuhan ajarkan, yang mereka dapatkan selama jadi murid Tuhan. Sekalipun cuma ada 1, mereka seharusnya nggak perlu pusing. Betul ya?
mereka tidak perlu pusing. Orang 5 aja bisa kasih makan 5.000 orang. Laki-laki loh. Belum pasangannya, belum anak-anak. Plus masih sisa 12 bakul. Satu roti, di situ cuma ada 20 orang. Wah, sangat berlebih nantinya. Itu kalau kita bisa mengerti esensi dari apa yang Tuhan ajarkan. Jadi mau buat 1.000 orang bisa. Lah kalau Tuhan mau ngomong gini, mau tak jadiin 10.000, 100.000 roti, memangnya susah? Enggak kan? Enggak susah. Sangat bisa. Tetapi gini, kita itu sangat suka membatasi kerjanya Tuhan. Kita itu sangat suka melihat gini loh, apa yang ada di depan kita ini loh, ada apa ya? Oh, cuman satu. Jadi cuman bisa makan 1 orang. Kita lupa 5 roti tadi bisa kasih makan 5.000 orang. Belum pasangan, belum anak-anak, bahkan sisa 12 bakul. Makanya sampai ketika Tuhan lihat bahwa murid-muridnya tetap nggak ngerti. Lanjutan daripada perkataan Tuhan adalah telah degilkah hatimu. Keki kan ya, ngerti ya maksudnya. Ketika kita ngajar sesuatu sama orang, nggak ngerti-ngerti. Padahal mereka lihat loh, setiap perjalanan bersama dengan Tuhan. Mereka ada di situ loh. Mereka bukan yang lihat dari kejauhan. Mereka ada on the spot loh. Mereka ada di tempat, tapi mereka nggak paham. Mereka lihat orang mati bangkit, orang dirasuk setan sembuh, orang buta lihat. Nggak bisa jalan, orang lumpuh itu mereka bisa lompat dan akhirnya berjalan. Mereka lihat setiap mujizat, mereka melihat setiap kemahakuasaan yang Tuhan kerjakan. Tapi mereka tetap nggak ngerti-ngerti. Ayat yang ke-21. Masihkah kamu belum mengerti, paham dan mengerti? Kata Yunaninya adalah suniemi. Suniemi itu punya arti gini, belum mampu menyusun setiap peristiwa yang terjadi sehingga kita bisa mengenali cara bekerjanya. Dan yang kedua adalah belum juga kamu mampu mengumpulkan seluruh informasi di dalam otak kita dari seluruh pengajaran yang telah diajarkan kepada kita sehingga kita bisa memahami siapa Tuhan. Siapa Yesus dan bagaimana dia bekerja. Seharusnya dari perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan, murid-murid tahu bahwa orang yang berjalan bersama mereka itu adalah orang yang luar biasa. Orang yang sangat punya kekuasaan yang tidak ada batasnya. Orang yang mampu menyelesaikan apa saja. Hal ini harusnya dipahami sama murid-murid. Ketika kita belajar di BBCU, ketika kita belajar di gereja, ketika kita belajar dimanapun tempat kita belajar, seharusnya kita paham dan kita mengerti. Kita makan sama Tuhan, ikut sama Tuhan setiap hari, kita murid-murid ini tidur sama Tuhan, mungkin juga kadang-kadang bermain bersama dengan Tuhan, guyonan bersama dengan Tuhan. Tapi mereka tetap nggak ngerti itu. Siapa Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, apa yang jadi keinginan Tuhan, apa yang ada di pikiran. Mereka nggak ngerti-ngerti. Bayangin ya. Yang lalu saya pernah sempat kasih ilustrasi ketika pasangan menikah. Batuk sekali gitu ya ketika ada tamu gitu. Oh ya tahu, si istri tahu ketika suaminya batuk sekali. Teh keluar gitu ya buat tamunya. Batuk 2 kali. Ada pisang goreng, ada roti, itu keluar gitu, disajikan. Kenapa? Dia kenal.
dia kenal arti batuk dari suaminya ketika sedang kedatangan tamu. Tapi murid-murid di sini nggak ngerti-ngerti. Mereka lihat Tuhan kasih makan, sisa 12 bakul, sisa 7 bakul. Tetap mereka nggak ngerti. Ini sesuatu yang mengerikan buat saya. Karena begini, kita orang yang sangat, kalau orang lain mungkin lihat kita sedang belajar, mereka akan berkata, kamu ngejar Tuhan sekali ya. Kamu cari Tuhan banget ya, gitu. Kamu cari Tuhan banget ya, bro ya. Wah. Ngerti? Kagak. Gak ngerti-ngerti tapinya. Setiap hari belajar. Datang mungkin paling pagi. Ngerti? Enggak. Parah kan? Bahkan mungkin ketika kita sedang masuk dalam satu proses, kita masih suka menyalahkan Tuhan. Ketika kita masuk di dalam pembelajaran yang sedang Tuhan ajarkan, kita dipukul sama Tuhan sepertinya. Kita teriak-teriak, kita bilang, kenapa Tuhan? Kenapa kok begini? Kenapa kok gitu? Kita lupa bahwa setiap proses yang datang dalam hidup kita, itu akan menjadikan kita semakin dewasa. Setiap pembelajaran, ketika kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, itu seharusnya membuat kita semakin mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Dia sebenarnya. Setiap musim dalam hidup kita, apapun yang terjadi, seharusnya kita bisa menerima itu, kita bisa menikmati itu. Dan kita mulai belajar untuk menyusun setiap apa yang Tuhan kerjakan. Ada lagu sekolah minggu begini, hitung berkat satu persatu. Jangan lupa dicatat. Masalahnya kita ini suka begini. Kalau Tuhan sudah lepaskan dari yang satu, proses yang satu, kita lupa ketika kita sedang menghadapi satu proses lagi. Kita lupa bahwa Tuhan sudah membawa kita menang di proses yang lalu. Kenapa kita bisa lupa? Karena kita nggak pernah catat. Mari kita mau belajar. Setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan, belajar mencatatnya. Proses ini Tuhan bekerja dengan cara ini. Proses yang lain Tuhan kerja dengan cara begini. Maka ketika kita sedang masuk di dalam proses yang mungkin menurut kita ini berat banget Tuhan, kita tinggal buka dan kita akan lihat kalau proses yang lalu Tuhan tolong, yang ini Tuhan juga akan tolong. Kalau proses yang lalu Tuhan gak pernah tinggalkan saya, yang ini pun Dia akan berperang dan turun di arena bersama dengan saya. Jangan cuma catat berkatnya. Tuhan memberkati aku di sini, tapi kita lupa setiap proses yang datang itu juga berkat yang luar biasa buat kita. Hitung, catat setiap berkat, setiap proses. Apa yang Tuhan kerjakan melalui setiap proses buat hidup kita. Catat semua. Jangan lewatkan. Sehingga ketika ada orang yang datang dan dia melalui atau sedang ada di dalam satu proses yang sama, kita bisa cerita sama mereka. Cara yang Tuhan pakai mungkin nggak sama. Tapi inti atau esensinya sama. Bahwa Dia
akan selalu ada di situ bersama dengan kita, menyelesaikan setiap masalah yang ada, setiap proses yang sedang kita lewati, sampai selesai, sampai akhir. Belajar kenali Tuhanmu dengan benar. Jangan cuman, aku belajar loh di BBCO, aku belajar loh di sini. BBCO-nya mungkin keren, tapi kita nggak keren kalau kita tetap nggak kenal siapa Tuhannya yang diajarkan di situ. Karena setiap kali kita lewati proses, kita protes terus sama Tuhan. Kok gini? Kok aku lagi? Kok nggak dia? Nah, jangan suka protes. Ingat, catat, memorize, dan jadikan itu satu pedoman. Bukukan supaya apa? Kita selalu ingat. Saya punya satu catatan di mana apa sih yang Tuhan ngomong, apa sih yang Tuhan kerjakan dalam proses ini, apa yang Tuhan kerjakan ya dalam hidup saya, kemenangan apa, dia bekerja dengan cara apa. Setiap proses yang terjadi dalam setiap musim, ternyata Tuhan bekerja, tapi caranya beda-beda. Nah, kita harus belajar kenali itu. Pertanyaannya adalah, kamu kenal nggak cara kerjanya Tuhan? Kamu kenal nggak siapa Tuhanmu? Jangan ketika Tuhan lagi ngerjakan hidup kita, kita tanya, ini Tuhan apa iblis ya yang lagi ngerjain saya ya? Percayalah bahwa setiap musim dalam hidup kita akan ada satu proses yang namanya proses kenaikan. Dan di situ kita akan naik kelas. Di situ kita akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin dewasa. Semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sampai di sini dulu. Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Lena untuk firman Tuhan pagi hari ini. Sangat jelas, sangat lugas ya, dan kalau boleh saya ngomong sederhana sekali tetapi menyentuh pada kita semua ya. Kita semua berdoa buat Ibu biar Ibu dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi saluran berkat, menjadi juru bicaranya Tuhan di mana saja. Lagi terima kasih Bu Lena, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman semua dan sobat-sobat BBCO dimanapun berada, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Morning Blessing tetap ada setiap hari ya, dari Senin sampai Sabtu jam 4.30. Saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Juga terima kasih buat yang selalu setia bersama kami di Morning Blessing. Juga tak lupa mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung, mendoakan, juga membagi berkatnya di Morning Blessing. Bagi yang tergerak untuk memberkati dan mendukung Morning Blessing, boleh menghubungi para co-host kepada kami untuk kita bersama-sama selalu membesarkan dan mendukung kegiatan Morning Blessing. Kegiatan kuliah masih diliburkan, kita akan tetap berdoa buat kegiatan Natal kita tanggal 17 Desember dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dari kami cukup sekian, mungkin dari Pak Ketua akan ada pengumuman sebelum nanti doa penutup oleh Ibu Ani dari Ibu Mary Saryani dari Bandung, dan doa berkat oleh Pak Dian Anda. Pak Ketua ada yang mau disampaikan? Kami persilahkan Pak. Enggak ada Pak. Terima kasih Bu Lena. Terima kasih, Tuhan berkati. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kami kembalikan Ibu Mary, silakan untuk berdoa. Ibu Mary sudah siap, Bu? Ibu Mary masih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Magdalena Caroline. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini
kami boleh belajar rendah hati di hadapan Engkau. Kami boleh belajar melihat betapa mujizat-Mu selalu terjadi bagi setiap kehidupan kami yang tak terbatas, Tuhan. Kami boleh memahami dan hidup benar seturut dengan jalan-Mu dan ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih Tuhan memberkati kehidupan Ibu Magdalena dalam pelayanannya Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan anakmu ini, Tuhan